Mas. Oh iya. Kita mau interview kerja. Boleh? Di sini ya? Boleh, silakan aja. Tunggu dulu. Betul. Silakan. Silakan. Santai. Bagus kantornya. Bagus kantornya. AC-nya dingin. Coba dulu, Mas sampein dulu Mas. Saya loh orang daerah, gugup. Saya lebih daerah Mas. Mas Jakarta tau? Mas. Halo. Hai, selamat datang. Iya. Duduk. Halo semuanya, selamat datang. Gimana nih perasaan hari ini? Wah, luar biasa. Aku mau ngasih tahu selamat ya kalau kamu keterima jadi part-time employee-nya di Opal. Nih, tapi kan Samuel nih katanya mau bikin ini ya, satu kreatif podcast nih tentang perempuan. Ya itu benar banget. Tapi aku tuh pengen tahu, kalau dari Samuel sendiri, arti perempuan tuh buat Samuel tuh apa sih? Luar biasa karena kalau aku ngeliat perempuan itu pasti aku bayanginnya mama sebenarnya. Oke. Jadi aku nggak tahu kenapa karena pasti banyak orang menginterpretasikan wanita tuh seperti apa. Kayak ada yang pacar, ada juga yang kayak mungkin beda-beda. Tapi aku selalu ngeliat wanita tuh selalu sebagai mama gitu loh, sosok yang aku dari kecil dan itu cukup bisa menggambarkan secara jelas dan nyata sih kalau menurut aku gitu. Oke, jadi mama tuh punya arti penting banget Sangat. buat Samuel untuk melihat perempuan gitu Iya, ya. bener. Jadinya oke. Bener. Aku terus-terang tersentuh banget sih dengernya gitu. Semoga ini bisa jadi konten yang gede banget ya di Opal gitu. Amin. Nah, aku mau ngasih Samuel salah satu tanda Samuel diterima adalah Luar biasa, terima kasih. Nanti dipakai ya setiap hari ya. Siap, selalu saya akan siap sedia 24 jam di Opal selalu kapanpun. Saya akan siap. Makasih. Oke, nah satu lagi, ini satu administrasi yang harus dibaca untuk masuk Opal. Silakan dibaca dulu. Sekarang, Ya, langsung. sekarang, iya. Siap. Uang tunai selesai. Langsung saya baca nih. Ya oke, baca ya. Waduh. Mungkin Hai Koko, ini Mami. Ketika kami minta ikut ajang pencarian bakat, awal Mami ragu karena tahu saingannya berat, tapi lihat antusiasme kamu akhirnya Mami ikut semangat dan terbukti memang kamu jalanin semua tanpa mengeluh, padahal ngantri sampai 9 jam di PRC. Ingat nggak? Ups and down kita lalui bersama. Dulu Mami bawel banget ya, suruh kamu rajin ngonten di sosmed supaya tetap eksis. Marah-marah mulu kalau lihat kamu nggak semangat apa-ngapain. Mami terus menuntut kamu aktif di sosmed sampai kita sering cekcok. Maaf ya, itu semua karena Mami sayang dan mau kamu nggak menyia-nyiakan perjuangan kamu sampai titik ini. Tapi sekarang udah nggak bawel lagi. Sekarang Mami melihat kamu yang sudah jauh lebih dewasa dan matang, bukan hanya dalam penampilan, tapi sikap kamu dalam merespon dan menghadapi problem. Kamu tanggung jawab dan berani mengakui kesalahan dan minta maaf, itulah pria sejati. Kamu gigih pantang menyerah, kelihatan acuh. Cuek kalau Mami kasih nasihat, tapi ternyata diam-diam masuk ke otak kamu dan kamu lakukan. Kamu juga anak yang sopan sama orang tua. I'm so proud of you. Nggak tahu kenapa deep down in my heart, Mami sangat yakin kamu akan sukses dengan apa yang udah dan akan terus kamu kerjakan. Semuanya menunggu waktu Tuhan aja. Jangan lupa berdoa untuk minta hikmat Tuhan supaya langkahmu selalu lancar dan berkati. Sekali lagi Mami minta maaf kalau Mami ada salah bicara ketika negur kamu, atau mungkin sikap Mami yang bilang gak suka apapun yang udah kamu bikin kamu kesel sama Mami. Pokoknya terakhir nih kok, Mami mau bilang no matter what happened to you, Mami akan selalu menjadi orang pertama yang ada buat kamu. You'll always have my support. Love you so much, son. Sedih. Mau aku tuh baru ulang tahun kemarin. Kaca-kaca ini kan. Ya ampun. Selamat ya Samuel. Ini sebuah
Gak nyangka kan? Gak nyangka Itu banget. support pertama dari perempuan pertama di hidupnya Samuel. Gitu. Makasih ya. Mas dulu kan nih. Aku masih gugup. Gimana mas? Gimana? Gak Udah mas nggak apa-apa. Kita cari kerja di tempat lain aja. Tapi bohong. Hebat kamu mas. Ih, siapa berikutnya? Hah, menurut aku dari yang paling tinggi. Kamu. Tinggi egonya. Ya, duluan. Aku duluan ya. Iya. Semangat. Iya. Masuk. Hai mas. Si Mbak. Halo. Naik kereta ya? Iya, naik KRS ya. Udah. Hemat. Kan awal-awal kerja. Oh iya benar. Ini dulu tanyain apa aja? Banyak. Aku ditanyain subjeknya apa, mantannya siapa, apa. Banyak semua. Makanan kesukaannya apa. Mark, aku mau kasih tahu kalau kamu keterima di Opal sebagai part-time tim ya di Opal ya, gitu ya. Selamat. Makasih loh. Makanya aku happy banget ada Mark di sini. Tapi kan rencananya kamu bikin konten tentang perempuan kan? Iya. Nah, aku mau nanya arti perempuan buat Mark tuh apa sih sebenarnya? Menurut aku perempuan sumber kehidupan karena kan kita semua lahir dari rahim perempuan. Terus salah satu, kalau aku sebagai laki-laki kan salah satu goals kita dalam hidup ya mencari perempuan juga kan yang untuk menemani dan mensupport kehidupan kita gitu. Jadi perempuan itu makhluk yang sangat dimuliakan lah gitu. Jadi perlu didengar sisi dari mereka gitu. Oke, sweet banget. Ya kan? Semoga dia Ya kan? represent ya di kontennya nanti ya. Dan semoga salah satu dari tamu kita aku harapkan bisa menjadi siapa tahu. Iya, betul. Gitu kan. Berkenalan lewat tempat kerja kan Oke. banyak. Amin, aku doain. Doa ibu tuh paling manjur emang. Ibu Dede. Ibu Dede. Oke, Mark, ini sebagai tim di Opal ya kamu harus dapat ID Yoi, ya. banget. Ini ID-nya Mark ya, dipakai nanti setiap hari di kantor ya. Semoga ini amanah ya. Amanah, nanti amin. ya. Oke. Nah, satu juga nih ini adalah admin, proses admin. Jadi ini harus dibaca gitu ya. Tolong dibaca ya, Mark ya. Oke, Pak. Saya deg-degan. Dear anakku Mark, Mark adalah anak bungsu kami dan nama kesayangan untuk dia kami memanggilnya dengan Tama. Tama adalah anak yang istimewa bagi kami, orang tuanya khususnya bagi saya, mamanya. Sampai-sampai saya selalu ditegur atau diberikan kritik oleh papa dan kakak-kakaknya walaupun semua anak-anak kami punya tempat istimewa di hati kami. Dikritik atau ditegur karena seperti berlebihan memperlakukan Tama. Saya ibunya menyanggah pendapat papanya dan kakak-kakaknya itu sebab bukan berlebihan tapi saya merasakan apa yang Tama rasakan. Saya seperti bisa merasakan apa yang dirasakan dan dipikirkan anakku ini. Aduh. Sehingga saya seperti berlebihan terlalu kepada Tama. Hal ini sebenarnya yang terjadi. Perasaan saya ini selalu dan beberapa kali termasuk sering terjadi. Apabila Tama berada dekat saya atau jauh dari saya seperti bisa merasakan kondisi dan keberadaan Tama. Beberapa peristiwa pernah terjadi seperti yang saya rasakan atau terpikirkan. Kapan-kapan saya ceritakan karena panjang ceritanya. Butuh waktu. Waktu mengandung Tama berbeda sekali apa yang saya alami dengan waktu saya mengandung kakak-kakaknya. Saya sangat kesulitan selama 9 bulan. Saya seringkali dirawat di RS karena terlalu lemas dan haus sebab tidak bisa makan atau minum. Makanan apapun berlawanan dengan pencernaan saya. Sewaktu dia lahir, selama mulai pulang dari RS sampai usia 10 bulan, Tama juga kesulitan. Mungkin karena kurang gizi dan selama di kandungan. Tama sering menangis tanpa kami tahu sebabnya. Menangisnya Tama itu terjadinya sering sehingga saya kebingungan dan kadang-kadang saya ikut menangis juga. Saking bingungnya. Sekarang kalau saya ingat masa itu, saya merasa bahagia karena bisa melewati masa sakit itu dengan melihat Tama saat ini dengan semua prestasinya. Sejak kecil, Tama selalu berprestasi di sekolah. Sampai di perkuliahan pun tidak berhenti berprestasi. Selalu juara kelas dan juara umum di sekolahnya.
Juara apa saja dia sudah alami, apa yang dia inginkan selalu diberikan. Saya pernah terpikir apakah ada hubungan dia sulit di kandungan dengan prestasinya. Hahaha, bisa jadi. Menurut saya ibunya. Tama anak yang cepat merasa kasihan kepada teman-teman dan orang-orang di sekitarnya. Suka sekali membantu orang yang dia lihat butuh bantuan. Tama adalah anak yang penurut sama orang tua dan para guru. Dia orang yang tegas dan tanpa pikir panjang. Dia anak yang pandai mendamaikan konflik, sering menjadi juru damai sejak di sekolah. Mungkin karena Tama itu cerdas bernegosiasi, saya sering menyaksikan hal ini. Dari tadi saya cerita kelebihan-kelebihan saja ya, hahaha. Bukan berarti Tama tidak punya kelemahan dan kekurangan. Tama itu kalau sudah punya keinginan, dia memperjuangkannya sekali sampai dapat atau sampai tercapai, sehingga terkadang bisa lupa atau mengabaikan kesehatan dan hal-hal yang butuh perhatiannya. To make the story short, kami bangga dengan anak kami Tama. Kami tidak berhenti mendukung dan mengawal dia dalam kehidupannya. Mengawal artinya tetap membantu dia bertumbuh ke arah yang baik, menjadi remaja yang bermanfaat bagi sesama, terutama menjadi anak dan sosok yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan di dalam karir dan kehidupannya. Aku tuh tidak suka membaca-baca seperti ini, Mbak. Kenapa kamu bisa mendapatkannya? Tapi ini adalah perempuan pertamanya Mark kan? Iya kan? Mungkin ini kan jadi starting point kita untuk ngomongin tentang perempuan, ya nggak sih? Gitu. Tama gimana? Tadi baca tulisan Mama. Aku tuh semakin besar kan semakin mungkin dulu tuh aku terbuka banget sama Mama. Kayak pulang sekolah tuh pasti ngomong hal-hal receh kayak, "Mi, tadi makanan aku diminta si ini gitu." Hal-hal receh. Cuman sekarang mungkin karena gede jadi jarang ngobrol yang hal-hal receh, justru cuman deep talk atau masalah kehidupan. Jadi kayak ya kalau dibilang dia orang paling kenal aku, memang dia paling kenal aku gitu. Jadi udah jarang nih dengar-dengar kayak gini sama dia gitu. Oh. Terima kasih ya Mbak, terima kasih Opal. Terima kasih tim SMA juga. Iya, terima kasih SMA, aku sangat tersentuh. Iya. Jadi mudah-mudahan ini jadi semangat juga ya buat Tama nanti di Opal. Ini kontrak paling tidak menyeramkan yang pernah aku baca selama aku berkarir. Oke, Tama, selamat ya. Thank you ya Mbak. Salam buat Mama. Semoga lancar semua kita di Opal, gitu ya. Oke. Semoga aku bisa memberikan hal yang baru deh ke Opal. Amin, ya kan? amin. Kalau gitu aku lanjut kerja ya Mbak. Oke, semangat ya. Tapi galak nggak? Ih kan Mas, puji Tuhan. Saya sekarang gajinya juga tinggi. Semangat ya Mas. Di sini digajinya pakai cek. Oh, ini langsung digaji? Udah, 5 tahun ke depan. Aman, saya pintar, saya dari kampung. Mas, Mas. Ayo masuk Mas. Pak, gajinya di atas rata-rata. Coba Iya. coba ya. Good luck Mas, pasti bisa Mas. Masuk. Assalamualaikum. Salam, Luka. Hai. Halo. Apa kabar? Baik. Duduk, silakan. Makasih Nuka udah datang. Kalau Madina mau kasih tahu kalau Nuka udah diterima sebagai part-timer Opal. Emang gitu ya. Jadi kan nantinya kan rencananya sama Samuel sama Mark kan mau bikin konten tentang perempuan kan ya rencananya ya. Nah aku mau tanya tapi sama Nuka, arti perempuan tuh buat Nuka tuh apa sih? Perempuan kalau menurut Nuka pribadi itu adalah seseorang yang wajib untuk dijaga dan dilindungi. Cuman memang mungkin bukan untuk merendahkan martabatnya, tapi menurut Nuka justru batin seorang perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki. Tapi mungkin yang kita kenal perempuan itu banyak yang lemah lembut dan butuh perlindungan terkadang, dan juga yang Nuka pelajari dari seorang ibu juga, perempuan itu akan banyak berkorban untuk baik pasangannya atau anaknya. Jadi sebenarnya punya seseorang perempuan di samping pada saat tiba nanti itu bisa jadi sebuah keistimewaan sebenarnya. Amin, amin, amin. Dulu deh terangnya sebagai perempuan ya. Nah, tapi ini kan mau masuk Opal ya. Yep. Jadi ini tandanya adalah Nuka harus punya ID. Wah. Ya.
Nuka harus punya ID yang harus dipakai setiap hari nanti kalau ke Opal. Oke. Gitu ya. Siap. Semoga amanah, semoga lancar semua kontennya nanti. Amin. Ya. Terima kasih banyak. Dan satu lagi adalah ini secara admin ada satu surat yang harus dibaca. Oke. Harus dibaca, ini tanda masuk Opal. Oke. Kayak gitu ya. Nah harus dibaca pakai suara ya. Oke, Gitu ya. siap. Oke. Silakan. Buka ya. Oh, ini dia. Nuka itu anaknya sedikit pendiam, tidak mudah bergaul, tapi seiringnya waktu Nuka bisa lebih membuka diri dengan bertemu teman-teman baru. Alhamdulillah sudah bisa lebih enjoy jika bertemu dengan orang baru. Oke. Semakin dewasa semakin bisa ngobrol dengan nyaman. Thanks buat teman-temannya yang baik yang selalu ada di samping Nuka. Oh tidak. Oh tidak. Sorry. Gak apa. Oke. Sorry. Oke. Sorry. Nuka anak yang selalu mengutamakan kebahagiaan mama dan adik-adiknya. Nuka sudah selalu berusaha menjadi pelindung untuk mama, membuat mama bahagia dan mama bangga. Maaf. Nuka selalu ada kalau mama butuh teman buat bicara. Nuka buat mama adalah segalanya. Selalu bangga dengan apapun yang sudah Nuka capai. Sehat terus, anak mama bahagia selalu. Mama very proud of you. Love you so much. Thank you. Aku dapat lagi. Sorry, Pak. Sedih banget. Udah ngomongin perempuan dan ibu ya Allah. Jadi emang ini kita kasih ini karena Mama kan adalah perempuan pertamanya buat Nuka kan ya. Yep. Ini apa namanya? Mungkin orang pertama yang juga Nuka lindungin juga sekarang gitu. Nuka bahagiakan gitu. Jadi semoga dengan surat dari Mama ini Nuka jadi makin oke untuk menjalankan konten tentang perempuan. Oke. Gitu ya. Ini dari semangat dari Mama sih buat Nuka. Boleh Nuka simpan ya? Ya boleh, Oke. boleh banget gitu. Terima kasih banyak. Selamat Nuka ya. Terima kasih banyak. Kalau Kita bisa barengan gitu ya? Guys! Gimana Mas? terima guys. Wah. Tapi tahu nggak? Ternyata tadi itu teman bapak saya. Wah, kenal tuh Mas? Kenal, pas sampai situ, Dek apa kabar gitu. Terus kita ngobrol. Nggak sampai lewat terus masuk. Wes, lihat tuh. Ih, bagus sama kita divisinya. Aku HR tadi, Aku masa? juga. Nah aku ditawarin CEO tadi. Waduh. Cuman kayak, Dek mau CEO nggak gitu? Nggak mau pak. Jadi HR. Iya, saya ikut bareng-bareng dulu. kita aja, Mas. Kita divisi satu. Enak. Tapi harus ada namanya grup sih kita. Namanya grup. Nama grupnya kita. Gimana kalau Namanya kita sebut bareng-bareng ya. Yang paling bagus itu yang menang. Oke. 1, 2, 3. Teletubbies. Senandika. Aku lebih ke Teletubbies sih Mas. Terus dikata artinya apa mau? Senandika mau apa artinya? Senandika itu Ya. adalah suara dari dalam hati, di mana seseorang menyampaikan perasaannya. Kayaknya asik deh. Boleh deh Mas. Boleh. Kalau gitu kita bikin yel-yel Mas. Gimana tuh? Senang. Karena kita tiga orang, Tiga. 3 kali senandikanya. Oke, Terus senandika, yes-yesnya senandika. 3 kali juga. Oke. Terus, oke, Senandikas. Mas paham nggak ya? Paham. Coba ulangin mas. 3 kali, ye 3 kali. Iya. Oke. Tuh. 2, 3. Senandika. Yes. Ye. Nah, kan salah. Saya tadi ngomongnya. Ye apa yes, Mas orientasi dulu kalau gitu, jangan marah-marah. Jadi kita yes. Ya udah ya. Udah kita langsung lanjut kerjanya nggak sih? Yes. Bawain ke saya Mas. Saya di sini nunggu sampai pulang. Dadah.